dengan dosa ini Bapa, supaya hamba berbicara kata demi kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Kedinginan ya, jadi suaranya kayak masuk gitu ya. Shalom. Puji Tuhan gitu. Jadi memang ya cuaca hari ini tuh membuat kita antara mau dan tidak mau bangun mungkin seperti itu ya. Maunya santai-santai saja seperti itu. Dingin sekali gitu ya rasanya. Nah kita puji Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama lagi dalam persekutuan Komisi Wanita. Nah ibu-ibu di Komisi Wanita secara sinode itu sebenarnya kita punya satu buku bahan PA gitu ya. Tapi memang beberapa gereja tidak menggunakannya karena kita tidak ada satu kelompok yang rutin gitu ya, yang punya kelompok-kelompok kecil yang kita punya kelompok kecil kalaupun ada di Kaleb kita punya bahan sendiri gitu ya. Nah jadi memang sudah beberapa tahun kita di Gading Serpong memakai bahan PA itu sebagai bahan renungan. Tapi kadang-kadang seperti tahun kemarin saya tetap bagi bagi ibu-ibu di dalam kelompok hanya kita langsung menjawab masing-masing dalam kelompok seperti itu ya. Nah hari ini kita akan ada dengan satu tema ya, tema dari bahan itu ya, dari bahan PA Komisi Wanita secara sinode. Nah kalau kita lihat tadi temanya kita sudah tahu ya. Kita akan bicara tentang salah satu tokoh ya di dalam Alkitab. Nah memang tokoh wanita di dalam Alkitab itu yang paling terkenal kalau kita bicara mungkin Marta Maria kalau perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama mungkin bicara tentang Ruth gitu ya. Nah saya melihat di buku ini gitu ya. Dia berbicara bahkan di yang lalu juga ya. Tentang wanita-wanita di dalam Alkitab yang sebenarnya tidak terlalu sering dibicarakan seperti itu. Nah hari ini kita akan bicara tentang, kalau lihat dari temanya tentang, kalau ibu-ibu ada yang perhatikan, Yokebed. Kita tahu Yokebed siapa? Ada yang tahu Yokebed siapa? Ya? Bukan istri Musa. Musanya benar, depannya salah. Yokebed ini ibunya Musa. Jadi kita hari ini akan belajar tentang seorang ibu dari seorang tokoh yang penting ya di dalam sejarah Israel seperti itu sebenarnya. Nah, jadi kalau berbicara tentang wanita ya, selalu kalau berbicara tentang wanita pasti banyak ceritanya, pasti banyak kisahnya, pasti banyak hal yang bisa kita angkat. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah pernyataan mungkin gitu ya, yang sering kali kita dengar, yang cukup ungkapan ini cukup terkenal lah. Kalau saya baru sebut mungkin kalimat awal, ibu-ibu pasti sudah bisa menjawabnya. Di balik kesuksesan seorang, wah langsung tahu. Karena itu menguntungkan kita gitu ya. Karena itu menguntungkan kita. Di balik kesuksesan seorang pria pasti ada wanita hebat di belakangnya. Wah kita senang banget tuh. Kita pasti senang karena itu menguntungkan kita gitu kan. Jadi di balik kesuksesan seorang pria ada pasti wanita hebat di belakangnya. Nggak tahu ya gimana ini kalau kita dengar-dengar seperti ini. Bapak-bapak seneng gak kata bapak-bapak, sorry ya aku memang hebat, bisa jadi seperti itu. Nah ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini sebuah kalimat sebenarnya yang menunjukkan betapa besarnya peran seorang wanita. Mungkin kita bisa katakan betapa pentingnya gitu ya. Memang kalau bicara dari ungkapan tadi pasti menunjuk kepada wanita yang pasti punya pasangan gitu ya, pasti punya suami. Tapi kita hari ini akan melihat coba dalam konteks wanita mungkin lebih secara umum. Tapi dari pernyataan tadi, saya waktu memikirkan ya ini statement sering banget. Artinya bisa sebaliknya juga enggak? Bisa sebaliknya enggak? Kalau di balik suksesnya seorang pria, ada wanita yang hebat. Kalau kita mau sebaliknya artinya apa? Di balik kehancuran seorang wanita pasti ada di balik kehancuran seorang pria pasti ada wanita yang tidak hebat. Seperti itu. Nah ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau gitu ya, ini mau katakan bahwa ternyata wanita itu memang dari awal dia penolong. Itu sudah tidak bisa lagi tawar-menawar. Karena yang mengatakan kita ini penolong bukan kita, tapi pencipta kita gitu kan. Nah tetapi ternyata ya
Kalau kita ingin belajar melihat dari sisi, pasti kita akan melihat peran kita dari sisi positif gitu kan. Kalau melihat dari ungkapan tadi, tapi terus kita balikin, oh iya ternyata benar ya. Jadi yang paling tepat adalah apa? Yang paling tepat mau dikatakan, jadi wanita yang hebat itu seperti apa? Apakah wanita yang hebat itu kalau dia bisa masak saja? Wanita yang hebat itu kalau dia bisa melukis misalnya? Wanita yang hebat itu kalau dia bisa sekolah setinggi-tingginya? Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Hari ini kita akan belajar. Ternyata wanita yang hebat adalah wanita yang punya iman benar-benar kepada Tuhan. Dan kita beriman kepada Kristus seperti itu. Jadi benar-benar ya kalau bicara tentang wanita itu luar biasa. Belum lama ini dari kantor suami saya kami semua istri-istri itu dikumpulin. Jadi secara Zoom itu yang dikumpulin oleh direktur personalia. Terus kami semuanya Zoom. Pikir kita ada apa gitu ya, kok tiba-tiba kita semuanya disuruh kumpul gitu ya. Nah menarik sekali, intinya sih sebenarnya karena ada yang banyak yang terlibat dengan pinjol gitu ya. Sehingga kami diingatkan, rupanya banyak bapak-bapak katanya terpengaruh istri gitu kan. Kemudian ada yang menarik gitu ya, ada yang menarik. Dia katakan gini, kalau bisa ya jangan sampai saudara ibu-ibu ini nanti ikut-ikut ngatur suaminya ya gitu kan. Jangan sampai gitu ya ibu-ibu ini nanti ikut jadi pemimpin yang tidak terlihat ya gitu kan. Oh saya kan jadi lama-lama ngerti, oh berarti kami diingetin gitu ya. Bahwa kita memang mendukung suami tapi jangan sampai kita juga ikut menjadi penentu. Dia sebenarnya mau ngomong seperti itu. Nah akhirnya ketahuan, oh ternyata ada yang seperti itu gitu kan. Ketahuannya gimana? Satu saat suami saya akan dinas luar lah di satu daerah gitu ya. Di satu daerah kemudian ada temannya bilang gini, bang hati-hati ya bang. Di situ GM-nya 2 loh gitu kan. Terus suami saya bingung kok bisa ada GM-nya 2 di sana gitu. Nanti abang tahu deh. Karena pas kalau abang ke kantor pasti dua-dua GM-nya ada. Kata dia sama saya langsung ngerti begitu nyampe kantor. Ternyata istrinya juga ada di kantor gitu. Jadi saya jadi mengerti, oh ternyata seperti itu. Jadi artinya ungkapan tadi kalau dibalikkan itu berbahaya. Jadi bagaimana peran kita? Wanita yang beriman itu wanita yang seperti apa? Nah inilah yang akan kita melihat. Kalau hari ini kita dikatakan wanita yang beriman adalah wanita yang punya iman tapi dia bertindak. Iman yang bertindak seperti itu. Nah mari kita baca bersama-sama dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Kita baca silih ganti 10 ayat ini. Semua ayat yang ganjil saya bacakan, ayat yang genap ibu-ibu yang bacakan. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10 firman Tuhan berkata demikian. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi memperistri seorang perempuan Lewi. Tetapi ketika ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, ia mengambil sebuah peti pandan dan merekatkannya dengan gala-gala dan ter. Lalu meletakkan bayi itu di dalamnya dan menaruh peti itu di tengah-tengah gelaga di tepi sungai Nil. Lalu datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sementara dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai itu. Ia melihat peti yang di tengah-tengah gelaga itu dan menyuruh hambanya perempuan untuk mengambilnya. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun. Perlukah aku pergi memanggil seorang ibu penyusu dari antara orang Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri? Berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku. Aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya.
Nah, kalau kita, ini cerita pasti yang sangat tidak asing mestinya untuk kita ya ibu-ibu. Jadi pada saat itu kita tahu bagaimana latar belakangnya ketika Firaun memerintahkan. Ya, kalau kita lihat di ayat pasal 1 ayat 22 dikatakan ya, saya bacakan ya pasal 1 ayat 22 yang menjadi konteks dari cerita yang kita baca. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah semua anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tapi semua anak perempuan biarkanlah hidup. Jadi ini latar belakangnya, sehingga kisah ini ada yang tadi kita baca 10 ayat. Nah ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, coba kita melihat ya. Seorang Ibrani ya melahirkan seorang anak laki-laki. Nah ibu ya ibu, kita ketika mencoba untuk mendramatisir ya, cerita ini membayangkan bagaimana perasaan seorang ibu yang tahu bahwa bayinya sedang terancam. Dia tahu ini sangat terancam karena perintah dari Firaun. Nah kemudian bagaimana perasaan dia ketika dia mau letakkan. Dia kan kayak berharap-harap cemas ya. Semoga ada yang mau ambil karena ini sudah lewat ya. Sudah lewat waktunya ini, kalau saya nggak sembunyikan ini berbahaya. Bagaimana perasaan seorang ibu, karena kita ibu kita pasti punya perasaan ini. Ingin meletakkan bayi dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi dikatakan bahwa apa? Dia begitu percaya, berharap ada yang akan mengambil. Ada yang akan menerima, ada yang akan benar-benar merawatnya. Nah ini sesuatu tindakan yang tidak mudah sesungguhnya. Bagaimana harus menyelamatkan tapi tidak seperti membuang seperti itu. Di satu sisi dia menyelamatkan tapi dia seperti membuang. Kemudian kakak ya, kakak dari perempuan ini masih ingat namanya? Kakaknya Musa, Miriam gitu ya. Dia melihat dari jauh gitu kan, dia melihat dan kita tahu menarik. Kalau kita lihat wah ini cerita beneran apa enggak? Kok sepertinya happy ending gitu ya. Seperti yang terjadi yang diharapkan. Oh ada putri Firaun, kemudian wah karena bayinya ganteng, bagus, dia mau ambil. Terus anak ini bilang, mau gak saya carikan ibu penyusu? Waduh langsung ibunya sendiri yang akan menyusui anak ini, bayi ini. Ini kalau kita lihat cerita ini sepertinya ini memang sudah dirancang seperti itulah. Tapi kalau kita mau lihat apa yang kita mau melihat dari kisah ini, bahwa ternyata ya Yokebed ya seorang yang penuh iman, dia melakukan bagian dia. Apa yang menjadi bagian dia? Dia benar-benar melakukan bagaimana menyelamatkan. Bagaimana dia menyelamatkan dulu bayi ini. Kemudian dia melakukan itu, ini menjadi sebuah tindakan iman. Dia tidak hanya sekedar percaya bahwa ini sudah diberikan Tuhan kepada dia. Dia tidak sekedar percaya bahwa ini baik sesuatu yang penting untuk Israel. Tetapi dia berani untuk bertindak, mengambil tindakan yang luar biasa. Menaruh ya, dia membuat ya kalau kita lihat dari gala-gala jadi seperti sebuah keranjang yang betul-betul diamankan sehingga bisa mengapung. Dia meletakkan bayinya dan terjadilah yang kita tahu cerita ini pada akhirnya. Nah ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini ada sebuah tindakan iman yang memang perlu dilakukan oleh seorang yang namanya Yokebed. Ada tindakan iman yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan, bukan hanya menyelamatkan bayinya, tapi menyelamatkan seluruh umat, menyelamatkan seluruh bangsa. Kalau saat itu ya, apakah kita mungkin berpikir dan bertanya, apakah kalau Yokebed tidak melakukan ini maka Musa tidak memimpin Israel? Kan kita cenderung untuk merunut gitu ya. Tapi ini adalah menunjukkan kepada kita bagaimana sejak awal Allah memang sudah punya rencana. Allah memang sudah merancangkan sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dia pun sudah merancangkan bagaimana menebus dan menyelamatkan. Dan bagaimana Allah sejak awal kita melihat dia memakai juga manusia. Bahkan wanita yang di dalam budaya orang Ibrani, wanita itu benar-benar hampir tidak mendapatkan posisi yang baik. Wanita itu hampir dalam tanda kutip tidak diperhitungkan. Makanya kalau ibu-ibu lihat baca Alkitab misalnya ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dikatakan yang ada itu laki-laki. Pasti disebut ada kurang lebih 5.000 laki-laki. Karena memang di dalam budaya Ibrani perempuan hampir tidak diperhitungkan. Nah tetapi Alkitab membukakan kepada kita bahwa Allah dia merencanakan sesuatu, keselamatan untuk umat manusia dan wanita pun dipakai. Nah hari ini kita belajar tentang
Jochebed. Kita belajar tentang seorang wanita yang pastinya wanita sederhana lah. Bukan wanita yang mungkin seperti wanita zaman sekarang, beda lah. Ini kan kita zamannya udah beda. Tapi saya berpikir karena Allah yang menciptakan kita sama, maka Allah itulah yang mengharapkan kita sampai hari ini juga menjadi wanita-wanita yang beriman dan berani untuk bertindak. Nah kalau misalnya kita mau ambil contoh untuk wanita zaman sekarang. Apa sih situasi yang menunjukkan kepada kita bahwa kita ini memang harus menjadi wanita yang kuat, harus menjadi wanita yang tegar, harus menjadi wanita yang berani untuk bertindak. Sekalipun mungkin situasinya tidak nyaman. Kita lihat dulu deh satu video, Pak Franking, tolong putarkan deh. Hai kamu wanita yang istimewa. Jangan pernah berpikir bahwa kamu tidak bisa. Jangan pernah berpikir bahwa kamu tidak berguna. Jangan pernah berpikir bahwa kamu bukan siapa-siapa. Kamu adalah wanita yang luar biasa. Kamu adalah ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Berhentilah fokus pada kekuranganmu, kegagalanmu, serta rasa bersalahmu. Tapi berikan apresiasi pada dirimu. Karena kamu layak dikasihi, terutama oleh dirimu sendiri. Terima kasih karena kamu bisa kuat sampai hari ini. Terima kasih karena kamu tetap tangguh dan tidak mengeluh. Terima kasih karena kamu tetap percaya dan bersandar kepadanya. Ada yang pernah dengar ceritanya Mary Riana? Ada pernah filmnya sih, tidak terlalu panjang. Bercerita tentang kehidupan dia lah, bagaimana masa muda dia. Ada yang pernah nonton filmnya? Ya, jadi dia ini sebenarnya tadinya dari keluarga yang berada, kemudian dia kuliah di Singapura gitu kan. Tiba-tiba usaha orang tuanya bangkrut. Kemudian dia disuruh pulang, seperti itu ya ceritanya. Karena tidak ada biaya lagi untuk melanjutkan studi. Tapi dia menggunakan semua gitu ya, apa yang menjadi talenta dia, kemampuan dia bekerja. Akhirnya dia bekerja. Dan ternyata suaminya itu adalah orang yang sama-sama dengan dia, yang menyupport dia dari mereka masih sama-sama kuliah. Nah sekarang kan dia cukup terkenal ya, bagaimana orang-orang ini. Menariknya dia selalu mengatakan bahwa kita ini ciptaan yang istimewa. Itu kan bahasa Alkitab, bahwa kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita ini orang-orang yang berserah kepadanya, memang nyanya tadi di sana kecil. Tapi kita tahu, kita mengerti. Nah wanita yang hebat adalah wanita beriman yang berani ambil risiko, yang berani untuk bertindak, yang berani melawan arus. Bukan mengikuti arus semata. Yang berani mengatakan tidak terhadap sesuatu yang kita tahu ini tidak benar. Nah dalam konteks modern zaman ini mungkin kita akan berjumpa dengan Jochebed yang kita belajar hari ini dari sebagai mamanya Musa, ibunya Musa. Dia berani mengambil risiko luar biasa berat. Tapi hari ini tidak sedikit loh wanita-wanita yang benar-benar harus berjuang demi untuk anak yang mungkin lahirnya cacat. Bagaimana menjadi wanita, menjadi ibu yang anaknya lahir dengan Down syndrome, anak yang lahir dengan kebutuhan yang khusus. Saya secara pribadi memberikan penghargaan dan rasa kagum kepada wanita-wanita yang seperti ini. Karena lagi-lagi saya melihat bahwa itu Tuhan memang benar-benar dia tahu ya, ini orang sanggup mendapatkan yang seperti ini, sanggup tidak. Saya nggak tahu saya pernah cerita apa enggak ya di tempat ini. Tapi saya berkenalan dengan satu orang ibu di Makassar. Dia punya anak sejak waktu umur 2 tahun itu demam tinggi gitu kan. Nah kemudian dia tuh aslinya orang Jeneponto. Orang Jeneponto itu kalau di Makassar termasuk suku yang sangat keras dengan agama muslimnya ya. Nah tetapi ketika dia menikah dia mengikut suami gitu kan. Karena suaminya Kristen. Nah ketika dia anaknya 2 tahun, anak yang ketiga gitu kan, perempuan demam dan akhirnya menjadi cacat. Ya anaknya menjadi, sekarang sih anaknya udah dewasa banget ya. Itu keluarganya bilang sama dia, ini karena kamu sih, kamu ikut suami kamu. Jadi lihat tuh, kamu dihukum sama Tuhan. Dia gak mundur gitu kan. Menarik sekali saya melihat ketika anak itu masuk mulai masa-masa remaja dan mulai datang bulan. Itu adalah momen yang paling berat untuk dia. Karena apa? Dia nggak bisa bicara, kemudian jalannya dengan lutut gitu kan. Jadi mungkin kalau datang bulan itu dia kesakitan, dia selalu apa? Dia jambak-jambak mamanya. Dicakar-cakar mamanya selain cakar dirinya gitu kan.
Terus dia nggak mengerti dengan yang namanya membalut gitu kan. Dia ngelihat itu sebagai sesuatu yang aneh. Dia kalau dipakaikan gitu dia ngamuk-ngamuk, dia ngeri sendiri ketika itu. Nah akhirnya setiap bulan mamanya ini tidak tidur kalau anaknya datang bulan. Karena apa? Dia selalu mau duduk di kloset. Tapi luar biasa Tuhan. Dia selalu hanya 3 hari loh datang bulannya. Ini kejadian nyata dan saya melihat bagaimana saya karena dekat banget keluarga saya dengan dia, saya panggil dia Mama Gaby gitu ya. Jadi luar biasa anak itu jambak-jambak dia loh. Tapi dia tidak pernah menyembunyikan anaknya. Dia mau jalan-jalan ke luar negeri pun anaknya dia bawa. Walaupun sangat berat membawa anak wanita yang sedang tumbuh dewasa dan datang bulannya kayak begitu. Tapi ya mamanya itu kalau mau kita ngeliat ya kayak orang yang pelihara kucing itu banyak cakar-cakaran, dijambak-jambak. Tapi dia mengerti bahwa ini anak pasti lagi sakit mungkin karena datang bulan. Tapi dia tidak bisa ungkapkan jadi dia marah seperti itu. Itu setiap bulan. Sekarang anaknya sih sudah 30-an ya, tapi masih seperti itu. Nah saya pikir ya ini wanita-wanita hebat yang ada di dunia kita saat ini. Dan saya percaya kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita sebagai wanita, entah kita ini dengan usia yang masih muda, usia yang masih produktif, maupun kita dengan usia yang sudah lebih matang dengan usia indah. Tuhan mengizinkan ada banyak perkara yang akan kita alami, yang akan kita jalani. Tetapi ketika kita adalah wanita hebatnya Kristus, maka kita akan bertindak dengan iman kita. Bahwa mempercayakan hidup kita hanya pada Tuhan. Kita tidak tahu ya. Saya tidak terlalu mengerti dan tidak terlalu mengenal ibu-ibu. Tapi saya percaya setiap kita pasti punya pergumulan masing-masing. Mungkin masalahnya kecil, mungkin masalahnya besar. Bisa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang tahun ini atau di tahun-tahun yang ke depan yang nanti Tuhan akan izinkan kita alami. Tapi apapun itu, yakinlah bahwa kita punya Tuhan yang menjadikan kita begitu istimewa. Kita punya Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus yang mau menebus hutang dosa kita. Itu adalah masalah yang paling serius dari manusia. Dia mau selesaikan. Dia tidak akan mungkin tidak mampu untuk membuat kita menjadi wanita-wanita istimewa yang sanggup menjalani kehidupan. Mau meletakkan apapun itu di dalam kuasanya Tuhan saja. Tuhan akan mempercayakan saya, mempercayakan ibu-ibu begitu banyak hal untuk kita letakkan hanya di dalam iman. Ketika Yokebed meletakkan Musa, bayinya di sungai Nil, dia meletakkannya dengan iman bahwa Kristus yang akan menyelesaikan. Sama dengan kita. Ketika kita berhadapan dengan terlalu banyak pergumulan, mari kita letakkan bahwa Tuhan pasti akan menolong saya menyelesaikannya. Dia tidak akan mungkin meninggalkan saya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai wanita-wanita istimewa, mari kita selalu menggunakan firman Tuhan. Mari kita selalu menggunakan firman Tuhan sebagai untuk mengecek diri kita. Apakah saya ini benar-benar beriman seperti yang firman Tuhan katakan? Ataukah saya beriman dengan cara pandang filsafat dunia, dengan cara pandang orang-orang dunia yang sudah tercemar dengan dosa? Yokebed dicatat di dalam Ibrani 11 sebagai apa? Sebagai pahlawan iman. Coba kita sama-sama lihat ya. Kita buka ya. Ibrani pasal 11 kita buka ayat 23. Ibrani 11 ayat 23. Kalau sudah temukan, mari kita sama-sama bacakan. Ibrani 11 ayat 23. Karena iman, setelah lahir Musa disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu bagus rupanya dan mereka tidak takut kepada perintah raja. Mereka tidak takut kepada perintah raja. Jadi iman dari seseorang yang sungguh-sungguh kepada Kristus adalah iman yang tidak takut kepada siapapun itu manusia. Dia penguasa sekalipun. Tapi karena kita percaya ada penguasa yang lebih berkuasa. Manusia punya kuasa di dunia terbatas, siapapun dia. Tetapi kita beriman kepada Allah yang luar biasa. Kuasanya mutlak melampaui apapun. Jadi inilah iman bahwa saya akan tunduk takluk kepada perintah.
sang raja yang lebih besar. Bukan kepada raja-raja dunia, raja-raja manusia yang tidak bisa sanggup untuk menyelesaikan hidup kita di dunia. Tapi kita mau tunduk dan takluk hanya kepada raja di atas segala raja. Karena dia adalah raja yang memerintah dengan kasih. Dia memerintah dengan kuasanya dan dia juga memerintah dengan keadilannya. Karena itu kesadaran inilah yang membuat kita punya komitmen. Saya mau menjadi wanita istimewa bukan dalam pandangan dunia. Kalau jadi wanita istimewa dalam pandangan dunia, waduh tidak akan selesai ibu-ibu. Kita akan terus mengikuti apa yang menjadi tawaran dunia. Bagaimana wanita yang diharapkan oleh dunia. Kita akan mempercantik semua luar-luar kita. Tapi yang Tuhan inginkan bagaimana dalam kita. Ketika di dalamnya benar-benar cerminan Kristus. Maka yang terlihat di luar adalah bagaimana inilah anak-anaknya Kristus. Inilah wanita-wanita istimewa dan saya percaya Komisi Wanita di GKI Gading Serpong. Di dalamnya ada wanita-wanita istimewa yang sudah beriman kepada Kristus dan akan bertindak menjalani hari-hari hidup apapun itu yang Tuhan izinkan terjadi dengan bertindak berdasarkan iman kepada Kristus. Sekalipun itu harus bertentangan dengan aturan dunia, tapi kita pegang kepada perintah raja di atas segala raja. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tidak tahu apa yang akan kita letakkan. Kita tidak tahu Tuhan sedang menyediakan apa untuk kita. Tapi mari kita beriman bahwa Tuhan tahu kita ini lemah dan dia tidak mungkin meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur kepada Engkau. Kami berterima kasih menciptakan kami, menjadikan kami wanita-wanita yang sungguh-sungguh Engkau kasihi. Engkau jadikan kami begitu istimewa, segambar dan serupa dengan Engkau. Tolong kami Bapa, siapapun kami masih umur produktif, maupun kami yang sudah ada dalam usia indah. Kami rindu kehadiran kami menjadi berkat di keluarga kami, menjadi berkat di lingkungan tinggal kami, menjadi berkat di gereja ini. Kami rindu Tuhan, orang melihat kami sebagai wanita-wanita istimewa. Bukan karena luar kami cantik dan bagus, tapi sesungguhnya karena kami adalah wanita-wanita Kristus yang hidupnya bersinar bagai bintang cakrawala untuk menyatakan kepada dunia bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan, beriman teguh sehingga kami mau bertindak menjalani hidup kami sungguh-sungguh dalam iman kepada Kristus saja. Berkati ibu-ibu kekasih Bapa. Mereka dengan berbagai pergumulan